Audiobuku judul Misteri Dahsyatnya Salat Tahajud Subuh dan Duha. Penulis Irma Mutiara Soliha. Cetakan kedua Agustus 2015. Diterbitkan oleh Media Ilmu Abadi. Audiobook ini merupakan lanjutan dari bab 1 yang berjudul Secuil tentang Salat Tahajud. Halaman 3. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Sahih Fiqh Sunnah Syekh Abu Malik. Dan sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau biasa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir. Lalu beliau tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Nabi Daud biasa sehari berpuasa dan keesokan harinya tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah pernah ditanya mengenai salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, yang artinya, Nabi SAW biasa tidur di awal malam, lalu beliau bangun di akhir malam. Kemudian beliau melaksanakan salat, lalu beliau kembali lagi ke tempat tidurnya. Jika terdengar suara muadzin, barulah beliau bangun kembali. Jika memiliki hajat, beliau mandi, dan jika tidak, beliau berwudu, lalu segera keluar ke masjid. Hadis riwayat Bukhari. Salat tahajud secara etimologi bahasa berasal dari kata al-hujud, yang memiliki makna bangun dari tidur. Dalam definisi yang lebih luas, tahajud dapat diartikan sebagai salat yang dikerjakan pada waktu malam setelah tidur terlebih dahulu. Salat malam dapat dilakukan dalam 1-2 rakaat. Rasulullah SAW ditanya mengenai salat malam. Beliau menjawab yang artinya, salat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini berarti salat 2 rakaat kemudian salam, lalu salat lagi 2 rakaat, lalu salam dan seterusnya. 2 rakaat ringan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, yang artinya, jika Rasulullah selalu mengawali salat dengan 2 rakaat ringan. Diriwayatkan Muslim. Ini menunjukkan bahwa beliau menyukai 2 rakaat ringan agar pada rakaat-rakaat selanjutnya lebih bersemangat. 3 rakaat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah salat 4 rakaat kemudian dilanjutkan dengan salat 3 rakaat pada bulan Ramadan. Dan selain bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, Rasulullah SAW mengerjakan salat lail baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau memulai dengan mengerjakan 4 rakaat. Kamu tidak usah menanyakan bagaimana baik dan panjangnya salat beliau. Setelah itu beliau kemudian mengerjakan 4 rakaat. Kamu tidak usah menanyakan bagaimana baik dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Jumlah total rakaat pada salat tahajud minimal 7 rakaat. Seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah menyatakan salat malam itu 7, 9 dan 11 rakaat.
diriwayatkan Al-Bukhari. Sedangkan jumlah total maksimal salat tahajud seperti yang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah melakukan salat malam tidak lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan dan bulan lainnya, diriwayatkan Al-Bukhari. Selain itu, dalam hadis Muslim mengatakan bahwa salat malam tahajud tidak dibatasi jumlahnya, tetapi paling sedikit 2 rakaat. Namun rakaat yang diutamakan adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan 2 rakaat salat iftitah. Hadis riwayat Muslim. Hukum salat tahajud ini pada awalnya adalah wajib. Perintah salat tahajud datang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang yang berselimut," atau Muhammad, "bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit, seperduanya atau kurangilah dari itu sedikit, atau lebihkan atasnya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan." Quran Surat Al-Mujammil ayat 1-4. Salat tahajud ini ditunaikan oleh kaum muslimin layaknya salat fardu. Rasulullah SAW membangunkan para sahabat sehingga mereka bersama-sama bangun dari tidur dan bergegas untuk bersujud dalam sepi dan dinginnya malam. Pelaksanaan salat malam ini ditunaikan hingga membuat kaki dan telapak tangan mereka bengkak. Namun setelah berjalan setahun, hukum salat tahajud ini kemudian diperingan menjadi sunnah. Hal ini seperti yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an bahwa Allah mewajibkan salat malam dalam awal surat Al-Mujammil ayat 1 setelah Nabi SAW dan para sahabat menjalankannya selama setahun penuh. Penutup surat tersebut diturunkan dengan keringanan. Pada akhir surat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujammil ayat 20 yang artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil. Demikian dari audio buku bab 1. Terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya, yaitu bab 2 tata cara salat tahajud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.